haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur, shalom keluarga Gregorio yang luar biasa sekali. Kita percaya ketika kita sudah berhadapan muka, kita datang dengan satu tujuan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya malam yang begitu indah yang sudah Tuhan berikan pada kita semua, boleh berkumpul dengan keluarga kita, teman-teman kita. Yuk sama-sama kita malam ini mau bernyanyi sampai terdengar di telinga Tuhan. Maka dari itu sebelum kita masuk, ayo kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dan kemuliaan-Mu Tuhan, yang terus Engkau nyatakan sepanjang jalan hidup kami. Bahkan sampai malam hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan, keselamatan dan juga kekuatan, merupakan sebuah anugerah bagi kami Tuhan. Dan sebagai anak-Mu Tuhan, tiba saatnya untuk kami mau memuji, memuliakan dengan segenap hati, roh dan jiwa kami. Sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami ya Roh Kudus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, menjadi sebuah ibadah yang sejati, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin, yeay, haleluya. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa, ajaib dan mulia. Sebab dari itu, mari keluarga GB Gregorio kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini. Sama-sama kita mau katakan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup bangkitkan pengharapan dan bangkitkan kekuatan dalam hidup kita semua. Haleluya. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Kita mau katakan jiwaku kan bersorak, jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan, Tuhan. Sama-sama bertatalah atasku, sebab ku mau hidup, hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendak-Mu sempurna bagiku. Mari ya keluarga Gregorio, lebih lagi kita mau katakan dari awal bahwa Yesuslah Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapan dan jiwa kami. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Berkatalah atasku, ku mau hidup bagimu. 1, 2, 3. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendak-Mu sempurna. Kau Tuhan perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendak-Mu sempurna bagiku. Sempurna bagi hidup kami Tuhan, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ketika Allah yang perkuat,
berkasa dan yang maha mulia, memberikan kita kuasa, memberikan kita dorongan. Maka dari itu kita mau kerahkan semuanya iman, roh, jiwa kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Maka dari itu saya mau dengar suara-suara keluarga Gregory yang luar biasa. Ayo ikuti saya ya. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh. Sekali lagi lebih dahsyat. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Siapa? Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya, 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 luar biasa. Biarlah pada malam hari ini surga boleh bersorak-sorai, sebab anak-anaknya, orang-orang yang dipilih sedang benar-benar mau memuji nama Tuhan dengan segenap hatinya. Mari kita mau masuk di dalam pujian penyembahan kita. Kita siapkan hati kita, kita siapkan hidup kita. Sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan
sama-sama kita mau katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih lagi mau katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sembah Dia, mari puji Dia, sebab Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa, kami puja Engkau, sebab nama-Mu besar, sebab Engkau mulia Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, dulu sekarang Tuhan, yang selalu setia, bahkan sampai selamanya. Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Engkaulah Bapa, batu karang kami yang teguh. Engkaulah Tuhan yang kami tinggikan, sebab nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa Tuhan. Yesus nama segala nama. Gembala kami yang agung, Allah kami yang hidup Tuhan. Raja segala raja, pencipta alam semesta. Engkaulah Bapa, sinar terang kami Yesus. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah El Shaddai kami. Sungguh kudus, kudus nama-Mu Bapa. Glory, glory, Hosana Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Engkau dahsyat. Kami sungguh bangga dan bersyukur Tuhan. Dari lubuk hati kami yang terdalam, kami mau mengucapkan syukur kami Tuhan, bahwa pada sampai detik ini Engkau terus membentengi kami Tuhan. Kami tahu, kami sadar akan situasi dan keadaan yang sedang terjadi di luar sana Tuhan, di mana ada pertikaian, di mana ada korban jiwa, di mana ada kesengsaraan Tuhan.
Tapi kami sungguh bersyukur dan bersyukur Tuhan, Engkau yang terus melindungi kami, menjaga kami dengan api-Mu yang dahsyat Tuhan, sehingga kami semua masih sehat, kuat Tuhan, menjadi berkat untuk sekeliling kami. Sebab kami tahu Tuhan, satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya senderan hidup kami Tuhan, hanya ada di bawah salib-Mu. Yesus Kristus yang agung, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan pujian ini. Yes Tuhan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes Tuhan, kami mau serukan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Sama-sama kita angkat tangan kita mau katakan, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, dan kini saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Yesus. Berbicaralah lewat hamba-Mu, menegur kami dan membangun kami, supaya kami semakin sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat saat ini, karena anugerah Tuhan kita boleh bertemu kembali lewat ibadah kita di malam hari yang luar biasa ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa lebih dahulu, menyerahkan semua kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kalau sampai detik ini, sampai saat ini, Tuhan berikan kami napas hidup. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau kami boleh mengikuti ibadah kami, walaupun lewat online streaming ini Tuhan, ini juga semua karena anugerah Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu Bapa, siapapun umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hamba doa di dalam nama Yesus Kristus. Allah sendiri memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kalau sampai detik ini kita bisa beribadah dengan tenang, bisa menikmati anugerah Tuhan, bisa berkumpul bersama dengan anak-anak kita yang sudah berkeluarga, bisa berkumpul dengan famili kita dimanapun kita berada saat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini, tema yang saya berikan pada saat ini Bapak Ibu, hatiku tenang berada dekatmu.
Amin Bapak Ibu. Hati kita tenang jika kita berada dekat dengan Allah yang mengasihi kita. Katakan amin. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Nanti kita langsung lompat Bapak Ibu, ayat 6 dan 7. Mazmur 62 ayat 2 dan 3, 6 dan 7. Firman Tuhan berkata begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 6 dan 7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara yang kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini begitu luar biasa. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan ada pengulangan kalimat atau ada pengulang-pengulangan yang diulang-ulang mungkin 2 kali atau 3 kali, berarti hal itu sangat penting Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Makanya saya ambil ayat 2, ayat 3, ayat 6 dan 7, ini berulang-ulang diulangi. Hanya dekat Allah saja, hanya dialah gunung batuku, hanya pada Allah saja, hanya dialah gunung batuku. Dikatakan seperti itu kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Artinya apa? Tidak ada tempat lain Bapak Ibu di dunia ini yang bisa membuat hati kita tenang selain berada dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, siapapun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan pasti membutuhkan yang namanya ketenangan di dalam setiap kehidupan kita. Karena tanpa ketenangan tidak mungkin kita bisa menjalani hidup kita dengan baik, dan tanpa ketenangan juga tidak bisa kita mengikuti Tuhan dengan baik pula Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Tanpa ketenangan tidak mungkin kita dapat berdoa atau beribadah kepada Tuhan dengan baik. Dan banyak hal di dunia ini saat ini Bapak Ibu yang bisa membuat kita tidak bisa menikmati ketenangan di dalam hidup kita. Namun lewat firman Tuhan yang barusan kita baca, pemazmur mau berkata kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, siapapun Bapak Ibu yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, meskipun dikatakan salah, meskipun pemazmur mengalami banyak tantangan, meskipun di dalam hidupnya dia banyak mengalami masalah yang sedang dia hadapi di dunia yang sedang dia jalani Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat 4 dan 5. Hal itu, masalah yang sedang dihadapi, masalah itu tidak membuat dirinya terganggu atau goyah di dalam mengikut Tuhan. Pemazmur percaya Bapak Ibu bahwa Allah adalah kekuatan di dalam hidupnya yang memberikan ketenangan di dalam perjalanan kehidupannya. Artinya apa Bapak Ibu? Walaupun situasi sekitar kita tidak baik, mungkin seperti saat ini Bapak Ibu, kita sedang berhadapan dengan COVID-19 yang belum juga berakhir. Mungkin juga kondisi politik di suatu negara tertentu, atau mungkin keadaan ekonomi yang sedang terpuruk saat ini, yang sedang tidak baik kita hadapi. Bahkan mungkin ada hal-hal lain yang membuat kita sedang mengalami hal-hal yang tidak bisa membuat kita tenang Bapak Ibu. Tetapi pemazmur mau berkata lewat kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca, dikatakan, jika kita dekat kepada Tuhan, jika saya dengan Bapak Ibu dekat kepada Allah, maka hidup kita akan menjadi tenang. Karena Allah yang kita sembah akan selalu memberikan ketenangan, perlindungan, dan kekuatan bagi saya dan saudara yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, sebanyak apapun harta kita, sehebat apapun jabatan kita Bapak Ibu, hal itu tidak akan bisa memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Dan ketenangan yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Itulah Yesus Kristus namanya. Katakan amin Bapak Ibu. Makanya dikatakan Mazmur 62 ayat 2 dikatakan apa? Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, kata pemazmur, daripadanya lah keselamatanku. Lihat Bapak Ibu, pemazmur mengingatkan kita kembali bahwa hanya di dekat Tuhan saja, hanya dekat kepada Allah saja. Ketika saya dengan Bapak Ibu menempel di dalam Tuhan, maka disitulah terdapat ketenangan saya dengan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan untuk menghadapi, untuk berjalan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, mengapa hanya dekat Allah saja hati kita menjadi tenang Bapak Ibu? Mengapa hanya dekat Allah saja kita merasa tenang Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Saya mendapat jawabannya, ada 3 jawaban yang bisa saya berikan pada saat ini Bapak Ibu. Mengapa hanya dekat Allah saja hati kita menjadi tenang Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Ingat, yang pertama saya mencatat, karena Allah adalah sumber ketenangan saya dan saudara kasih Tuhan. Katakan amin.
Jadi mengapa kita hanya dekat Allah saja menjadi tenang atau merasa hidup kita tenang Bapak Ibu? Karena yang pertama saya mencatat karena Allah adalah sumber ketenangan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat Mazmur 62 ayat 6 dan 7 dikatakan apa? Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat 7, hanya dialah dikatakan gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Lihat, pemazmur kembali mengingatkan sekali lagi pada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa hanya pada Allah saja dia mendapat ketenangan. Hanya Allah saja yang dapat diandalkan, diharapkan oleh pemazmur untuk memberikan ketenangan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, apa artinya? Artinya bahwa ketenangan itu menjadi sumber kekuatan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Bahwa ketenangan itu sumber sukacita kita di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu. Karena jika kita tenang, jika saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan mendapat ketenangan, maka kita akan dapat menjalankan tugas kita, pekerjaan kita dengan baik di dunia ini. Dan di saat kita tenang Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, maka kita juga akan dapat menghadapi setiap persoalan yang sedang menerpa hidup kita dengan baik. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa hanya dekat Dia saja kita akan mendapat ketenangan. Alkitab mencatat, hanya dekat Allah saja saya dengan saudara yang kasih oleh Tuhan mendapat ketenangan yang sejati. Contoh Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, orang pikir kalau orang sudah mabuk-mabukan, pakai narkoba, terlibat perjudian, pesta pora, melakukan hobinya dengan segala macam kegiatan yang menurut dia mungkin Bapak Ibu, itu membuat dia bisa menjadi tenang. Tidak sama sekali Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Hal itu tidak akan bisa membuat saya dengan Bapak Ibu menjadi tenang. Karena sumber ketenangan kita, ingat Bapak Ibu sekali lagi, sumber ketenangan kita yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu, mengapa hanya dekat Allah saja hati kita menjadi tenang? Karena yang pertama, catat baik-baik Bapak Ibu, karena Allah adalah sumber ketenangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita hanya dekat Allah saja menjadi tenang Bapak Ibu? Yang kedua, catat Bapak Ibu, karena Allah yang memelihara hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita menjadi tenang karena kita tahu siapa Tuhan kita. Karena Tuhan kita yang memelihara setiap kehidupan kita. Ayub 10 ayat 12 berkata begini. Ayub 10 ayat 12 dikatakan apa? Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Oh puji Tuhan, Ayub menyadari bahwa hidup dan kasih setia yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, dan pemeliharaan Tuhan yang menjaga kehidupannya, menjaga nyawanya. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup kita bisa menjadi tenang di dunia ini karena Allah yang memelihara hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Artinya apa? Tidak ada alasan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan untuk takut menghadapi hidup ini Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Jika saya dengan Bapak Ibu melibatkan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita, maka ingat dan percayalah, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus akan senantiasa siap menjaga dan memelihara kehidupan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, yuk mari kita serahkan hidup kita. Serahkan bisnismu, usahamu Bapak Ibu kepada Tuhan di saat-saat kondisi seperti saat ini. Dalam situasi COVID-19 yang belum berakhir ini Bapak Ibu. Yuk kita serahkan hidup kita, keluarga kita, masa depan kita kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita berusaha dengan cara kita pasti akan gelisah, kita akan pasti stres, kita akan khawatir. Apalagi dalam situasi seperti saat ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Tuhan saja ada jaminan yang luar biasa untuk saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Mazmur 121 ayat 7 dan 8 dikatakan apa? Mazmur 121 ayat 7 dan 8 dikatakan apa? Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8 dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya apa Bapak Ibu? Pemeliharaan Tuhan luar biasa untuk saya dan saudara yang kasih Tuhan yang mempercayai Dia dengan kesungguhan hati kita. Tuhan akan menjaga setiap langkah-langkah perjalanan hidup kita. Dan saya yakin dan percaya dalam situasi saat seperti ini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, situasi ekonomi yang sedang memburuk sampai detik ini pun, jika saya dengan Bapak Ibu mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh pada Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu pasti akan terjadi untuk saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Maka dikatakan apa? Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Mazmur 21 ini luar biasa Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita, mempercayakan usaha kita, pekerjaan kita, masa depan kita kepada Tuhan. Karena masa depan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan ada dalam genggaman Tuhan yang ajaib itu. Katakan amin.
Jadi yang kedua Bapak Ibu, mengapa hanya dekat Allah saja kita bisa menjadi tenang? Karena Allah yang memelihara hidup kita. Yang pertama tadi dikatakan apa? Mengapa dekat Allah kita menjadi tenang Bapak Ibu? Hanya dekat Allah saja kita menjadi tenang atau merasa tenang? Yang pertama, karena Allah adalah sumber ketenangan kita. Yang kedua, karena Allah yang memelihara hidup saya dan saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan pernah khawatir di dalam menjalani hidup ini. Seperti saat ini Bapak Ibu, kalau kita ingat awal-awal mula COVID-19 terjadi dari mulai bulan Maret itu sedang mulai panas-panasnya Bapak Ibu, mulai bergejolak COVID-19 ini Bapak Ibu. Kalau kita hitung dari bulan Maret sampai bulan Desember ini, hampir 10 bulan Bapak Ibu, kita sedang berhadapan dengan virus COVID-19 ini. Tetapi kalau saya dengan Bapak Ibu bisa tetap tegak berdiri sampai detik ini, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa kita beribadah walaupun lewat online streaming ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kita masih bisa berhadapan, masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Kita masih bisa beraktivitas, itu semua karena anugerah Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan tadi apa? Mazmur 121 ayat 7 dan 8 tadi, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin. Itu yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita hanya dekat Allah saja menjadi tenang? Karena Allah yang memelihara hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita hanya dekat Allah saja kita menjadi tenang atau merasa nyaman, merasa tenang Bapak Ibu? Yang ketiga, karena Allah adalah sumber pertolongan kita. Mazmur 56 ayat 6, Mazmur 54 ayat 6 berkata begini. Mazmur 54 ayat 6 berkata begini, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Katakan amin. Pemazmur begitu menyadari bahwa sesungguhnya dikatakan Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu adalah penolong saya dan saudara yang kasih Tuhan. Tuhanlah yang menopang dia, Tuhanlah yang menopang kita. Kalau kita bisa berdiri tegak sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus bersyukur karena memiliki Allah yang begitu peduli dan mengasihi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi apa? Bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah sumber pertolongan kita yang luar biasa. Dialah Tuhan yang selalu menopang kehidupan saya dan saudara yang kasih Tuhan sampai detik ini. Kalau Bapak Ibu masih bisa mendengarkan saya berkhotbah, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita tidak perlu khawatir atau takut dalam menghadapi kondisi yang terjadi sampai saat ini Bapak Ibu. Karena kita memiliki Allah sebagai sumber pertolongan kita yang ajaib. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau anaknya saja itu Yesus Kristus, Bapa korbankan. Dia korbankan demi keselamatan saya dan hidup kita untuk masa yang akan datang. Apalagi masalah kehidupan kita, masalah kebutuhan kita. Saya yakin dan percaya pasti Allah akan mencukupkan semua apa yang menjadi kebutuhan kita sampai detik ini. Terbukti Bapak Ibu, sampai detik ini kita bisa masih menjalani hidup kita. Kita sehat. Bapak Ibu yang berusaha, yang bekerja, atau yang mempunyai usaha atau bisnis, masih bisa menjalankan bisnisnya. Walaupun tidak seperti tahun-tahun lalu. Tetapi masih Tuhan pelihara dengan baik Bapak Ibu. Itu semua karena apa Bapak Ibu? Karena pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Makanya Mazmur 37 ayat 25 dan 26 berkata begini. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 berkata begini Bapak Ibu, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26 yang menarik Bapak Ibu, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Katakan amin Bapak Ibu. Daud sungguh merasakan kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Dan dia berkata, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Katakan amin Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya anak cucu kita nantinya, anak cucu Bapak Ibu yang sudah punya cucu, sampai detik ini pasti diberkati dan pelihara oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara, mengapa banyak orang percaya kurang tenang dan mudah goyah, khawatir dan stres dalam hidupnya? Saya dapat melihat Bapak Ibu, karena orang itu kurang pengetahuan tentang siapa Allah yang dia sembah dan percayai. Seringkali kita hanya bilang, saya percaya Tuhan. Tetapi ketika ada masalah kita hadapi, kita langsung goyang Bapak Ibu. Sebenarnya kita tidak perlu goyah, tidak perlu khawatir, tidak perlu stres yang berlebihan. Jika kita tahu siapa Allah yang kita sembah.
Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Kalau kita percaya Allah kita sanggup memelihara hidup saya dan saudara yang kasih Tuhan, kita tidak perlu stres dalam menghadapi hidup ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yuk mari kita terus pelajari dan pegang setiap janji Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Baca Pak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, Alkitabmu itu setiap hari. Berdoalah kepada Tuhan. Kalau ada waktu pujian penyembahan naikkan bersama keluargamu di rumahmu masing-masing. Dan saya kena percaya, sorga akan turun ke dalam kehidupanmu. Sorga akan turun atas setiap pribadimu masing-masing. Dan kekuatan dari sorga akan turun atas saya dan saudara yang kasih Tuhan. Dan biasanya Bapak Ibu, orang yang tidak tenang dalam hidupnya akan banyak membuat keputusan yang keliru. Tetapi orang yang tenang dalam hidupnya, perhatikan Bapak Ibu, orang yang tenang dalam hidupnya akan teratur dan pasti dapat mengambil keputusan dengan tepat dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yuk kita andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukankah Yeremia 32 ayat 17 berkata begini, Yeremia 32 ayat 17 dikatakan apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Katakan amin Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau saya dengan Bapak Ibu tahu kebenaran, maka damai sejahtera Tuhan, ketenangan yang dari Tuhan akan turun dalam hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan akibatnya kalau kita bisa tenang di dalam kehidupan kita, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah siapkan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, jemaat terkasih dalam Tuhan, apapun masalah yang sedang kita hadapi sampai bulan Desember ini, yuk mari kita tetap maju di dalam Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya hal-hal yang dahsyat dan luar biasa akan menjadi bagian hidup saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mengapa hidup kita menjadi tenang kalau kita dekat dengan Tuhan? Yang pertama sekali dikatakan apa? Hidup kita akan menjadi tenang ketika kita dekat dengan Allah. Karena Allah adalah sumber ketenangan kita. Yang kedua, karena Allah yang memelihara hidup kita. Yang ketiga, karena Allah adalah sumber pertolongan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, Mazmur 62 ayat 2 dan 3 dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Haleluya Bapak Ibu. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin dekat, semakin serius lagi dalam Tuhan, semakin bersemangat dalam Tuhan. Walaupun dalam masa-masa situasi kita masih berhadapan dengan COVID-19 saat ini Bapak Ibu. Saya ingat satu lagu yang berkata begini, Pertolonganmu judulnya Bapak Ibu. Dikatakan begini, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Dan selanjutnya Bapak Ibu, pertolongan Tuhan sungguh ajaib bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalaupun sampai detik ini seperti saya katakan di awal tadi, saya dengan Bapak Ibu ada, itu semua karena pertolongan Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan. Yuk kita akhiri bulan Desember ini, tahun 2020 ini dengan ucapan syukur, dan kita sambut nanti tahun 2021 dengan berkat yang baru lagi dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Hidup kami akan menjadi tenang ketika kami ada berada dekat-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah sumber ketenangan kami Tuhan. Hidup kami akan menjadi tenang karena Allah yang memelihara kehidupan kami. Hidup kami akan menjadi tenang karena Allah adalah sumber pertolongan kami. Itu sebabnya Bapa, berikan kami hati yang senantiasa terpaut kepada Tuhan. Karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu. Mungkin mereka sedang ada dalam kegelisahan, kekhawatiran. Mungkin juga ada dalam masa-masa stres saat ini Tuhan Yesus. Mereka berhadapan dengan masalah yang silih berganti, belum juga tuntas sampai saat ini. Hamba doa biarlah ketenangan dari surga Engkau curahkan ke hadapan mereka Bapa. Curahkan ketenangan yang dari Tuhan untuk setiap umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapakku. Ya Allahku, Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber dokter dan segala dokter bagi setiap umat-Mu yang sakit, yang berkurang secara keuangan. Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hatinya gelisah, Engkau berikan ketenangan dalam nama Yesus Kristus. Berikan ketentraman Bapa, karena hanya dalam Yesus Kristus kami bisa mendapat ketenangan yang ajaib dan luar biasa itu. Terima kasih buat malam hari ini. Dan biarlah umat-Mu Engkau berkati Tuhan. Apapun kebutuhan mereka diberkati dan dicukupkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara dan kasih Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, jangan lupa hari Minggu kita ada 2 kali ibadah. Ibadah pertama jam 7.30 ibadah HK akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, dan ibadah kedua jam 9.30 akan dilayani oleh hambanya Bapak Kenny Yonatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.